Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita bertemu lagi ya untuk mata kuliah logika algoritma. Dan untuk hari ini kita masuk ke pertemuan keempat, yaitu temanya mengenai branching atau percabangan. Langsung saja saya mulai. Oke, untuk struktur branching atau percabangan sendiri, ya. Branching atau percabangan ini adalah suatu keadaan di mana salah satu dari dua atau lebih pernyataan itu dapat dieksekusi apabila salah satu dari dua atau lebih kondisi memenuhi syarat untuk mengerjakan pernyataan tersebut. Percabangan di sini mengevaluasi kondisi atau ekspresi yang hasilnya benar atau salah, ya. Di mana kondisi atau ekspresi tersebut ini biasa dikenal dengan ekspresi boolean. Ya, kita bisa melihat pada tipe-tipe data. Nah, hasil dari pengecekan kondisi di sini ada dua, yaitu false dan true, ya. Nah, bila benar atau dikatakan true, maka pernyataan yang ada di dalam blok kondisi tersebut akan dieksekusi. Namun, apabila salah atau dikatakan false, maka blok pernyataan lainlah yang akan dieksekusi. Nah, percabangan sendiri ini biasanya digunakan untuk memecahkan persoalan untuk mengambil suatu keputusan di antara sekian pernyataan yang ada. Nah, branching sendiri atau percabangan ini di dalam Python ada beberapa macam. Di antaranya, yang pertama itu ada yang namanya percabangan if. Percabangan if itu yang bagaimana? Yaitu pernyataan if terdiri dari ekspresi boolean diikuti oleh satu baris atau lebih pernyataan. Di mana pernyataan if ini menguji satu buah kondisi. Apabila hasilnya itu benar, maka pernyataan di dalam blok if tersebut akan dieksekusi. Tapi apabila salah, maka pernyataannya tidak dieksekusi. Ya. Untuk sintaksnya sendiri ini kurang lebih seperti ini, ya. If tes kondisi, maka blok pernyataan if. Sedangkan untuk bentuk umumnya, nah di sini ada pilihan, ya. Ada decision, pilihan yaitu kondisi. Jadi apabila benar, maka dia akan dieksekusi. Tapi apabila salah, maka dia akan langsung keluar tanpa adanya eksekusi. Contohnya bagaimana? Nah, contoh untuk struktur percabangan if di dalam bahasa pemrograman Python. Misalnya ya, kita masukkan nilai di sini. Nilai sama dengan 75. Nah, kemudian kita tuliskan perintah if nilai sama dengan 75, maka print nilai Anda. Ya, maka akan dicetak. Jadi kalau nilainya yang dimasukkan 75, ya, kemudian sesuai, maka akan dicetak. Menjadi nilai Anda adalah 75. Tapi kalau misalnya di sini nilai 50, ya, maka dia tidak akan dicetak karena di sini nilai sama dengan 75, berarti tidak sesuai. Kemudian kalau kita masukkan, ya, ini hanya satu, kemudian kita masukkan lagi dua pilihan, ya. Kita masukkan nilai sama dengan 50. Nah, kemudian yang pertama, ya, tadi di sini if nilai itu sama dengan 75, maka dia nanti akan dicetak nilai Anda berarti 75, ya, apabila sesuai. Tapi kalau tidak sesuai, ya, maka akan masuk yang kedua di sini. If nilai is not 60, ya, maka akan dicetak nilai Anda berapa? Ya, jadi sini ada dua pilihan. Apakah nilai sama dengan 75 ataukah nilainya
bukan, is not ya. Jadi bukan 60 misal di sini. Nah, di sini dimasukkan 50. Maka ketika dia mendeteksi itu akan masuk yang kedua. Ya, kalau pertama jelas tidak. Ya, ini sama dengan 75. Berarti dia masuk kedua, yaitu nilai bukan 60. Ya, 50 ini kan nilainya bukan 60. Maka akan tercetak nilai Anda adalah 50. Ya, ini contoh yang kedua. Nah, contoh yang ketiga, ya, misalnya di sini ada 3. Kita masukkan lagi. Nilai sama dengan 50. Ya, kemudian ada pilihan, if nilai itu sama dengan 75, maka akan dicetak nilai Anda berapa? Ya, kalau misalnya di sini masukkan 75, ya berarti 75. Ya. Kemudian kalau di sini bawahnya, ya, if nilai is 60, ya. Jika nilai adalah 60, ya. Kemudian pilihan yang ketiga, jika nilai is not 60, ya. Jika nilai bukan 60, ya, maka nanti akan tercetak nilai Anda bukan 60. Ya. Nah, di sini kita masukkan 50. Berarti kalau 50 kita masuk kondisi yang mana? Nah, kalau 50 yang kita masukkan, berarti kita masuk kondisi yang ketiga. Ya, if nilai is not 60. Jadi, nilai itu bukan 60. Ya, karena 50 itu nilainya bukan 60. Maka akan muncul nilai Anda bukan 60. Itu. Ya, ini contoh penggunaan dari if. Ya. Selanjutnya adalah yang kedua, ada percabangan if else. Ya. Percabangan if ini bagaimana? Pernyataan if else itu menguji dua kondisi, di mana kondisi pertama kalau benar dan kondisi kedua itu kalau salah, ya. Maka sintaknya kurang lebih seperti ini. If tes kondisi, blok pernyataan if. Else, blok pernyataan else. Nah, ini bentuk umumnya. Jadi ada kondisi, ya, ada decision pilihan. Kondisinya, kalau kondisinya benar, maka yang dikerjakan adalah statement 1. Tapi ketika kondisinya salah, maka yang akan dikerjakan adalah statement yang kedua. Ya. Sebagai contoh, misalnya kita masukkan, ya, umur, ya, ini umur sama dengan integer, ini tipe datanya integer, ya. Kemudian input, ya, berapa umurnya. Nah, kita masukkan if-nya, if umur lebih besar atau sama dengan 17, maka nanti akan tercetak kamu boleh buat KTP, ya. Atau akan tercetak kamu masih di bawah umur. Nah, tergantung. Ya, sekarang misalnya kita masukkan, ya, masukkan umur misalnya, nah kita masukkan 10, ya, jika umur, nah 10 itu apakah lebih besar sama dengan 17? Tidak, ya, nah 10 itu kan lebih kecil dari 17, maka yang akan dieksekusi adalah yang kedua, yaitu kamu masih di bawah umur. Nah ini hasilnya, berapa umurnya? Kita masukkan 10, maka yang akan dieksekusi adalah kamu masih di bawah umur. Ya. Tapi kalau tadi umurnya misalnya 18, ya, kita masukkan 18, otomatis yang akan dieksekusi adalah kamu boleh buat KTP. Ya. Selanjutnya contoh yang kedua. Di situ diketahui nilai, ya, di sini tipenya integer, kemudian ada inputan, masukkan nilai akhir. Nah, kemudian jika, ya, if 80 lebih kecil atau sama dengan nilai dan lebih kecil atau sama dengan 100, maka nanti akan tercetak adalah nilai Anda adalah A. Ya. Tapi ketika nilainya di bawah 80, maka yang akan tercetak adalah maaf Anda tidak lulus mata kuliah ini. Silahkan mengulang. Ya. Kita masukkan misalnya. Ya, kita inputkan, masukkan nilai akhir, kita masukkan nilai 65 misal. Ketika kita masukkan 65, apakah 65 ya, itu diantara ini sampai ini
Jelas tidak, ya. Maka yang akan muncul adalah pernyataan yang kedua, yaitu maaf, Anda tidak lulus mata kuliah ini. Silahkan mengulang. Ya, ini contoh yang kedua. Selanjutnya adalah contoh yang ketiga. Nah, untuk contoh yang ketiga, di sini ketahui ada bilangan, ya, menggunakan integer, kemudian input, masukkan sebuah bilangan. Nah, di sini if bilangan, nah persen ini biasanya ini untuk mungkin sudah dipelajari ya pada tipe-tipe data ini, ya. Di situ modulus ya ikutnya, ini sisa bagi. Nah, di situ ada dua kondisi ya di sini. Ya, kondisi pertama itu nanti bilangannya genap atau kondisi yang kedua adalah bilangannya ganjil. Nah, yang genap bagaimana? Nah, kondisi genap itu kalau nilainya true, ya. Nah, ini yang pertama itu kalau nilainya true. Kalau nilainya bernilai true, ya. Jadi kalau variabelnya itu habis dibagi dengan 2, nah, berarti angkanya adalah genap. Ya, ini. Tapi kalau variabelnya ya ini tidak habis dibagi 2, maka dia akan bernilai ganjil. Ya, jadi kalau habis dibagi 2, dia akan bernilai genap, tapi kalau tidak habis dibagi 2, maka nilainya adalah ganjil. Misal kita masukkan, ya, masukkan, nah, masukkan 4, ya. Nah, 4 dibagi 2, yaitu 2. Ya, sisanya berapa? Nah, karena genap, ya, maka bilangan 4 ini adalah masuk genap, ya. Tapi kalau misalnya kita masukkan 7, ya, ini masukkan 7 dengan 2. Nah, menghasilkan dia tidak habis, ya. Menghasilkan sisa. Maka 7 ini adalah bilangan ganjil. Tuh. Kemudian, percabangan yang ketiga itu ada yang namanya if, else. Ya. Maksudnya bagaimana? Pernyataan if, else ini biasanya digunakan untuk penguji lebih dari 2 kondisi. Ya, di mana apabila kondisi pada if itu benar, maka pernyataan di dalamnya itu yang akan dieksekusi. Tapi apabila salah, maka masuk ke pengujian kondisi elif. Ya. Dan terakhir, apabila pada if atau elif itu tidak ada yang benar, maka yang akan dijalankan adalah yang ada di blok else. Ya. Nah, ini untuk sintaknya. Ya. Ini if tes kondisi, blok pernyataan if. Kemudian elif tes kondisi, blok pernyataan elif. Dan else, nah, ini blok pernyataan else. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Ya, jadi kalau kondisi 1 itu bernilai benar, maka yang dijalankan adalah statement 1. Tapi kalau kondisi 1 salah, yang dijalankan berarti dia dites ke kondisi 2. Ya, kondisi 2 benar, maka dia masuk atau yang dieksekusi statement 2. Tapi ketika kondisi 2 salah, maka dia akan lari atau mengerjakan statement yang ketiga. Itu. Contohnya bagaimana? Nah, contoh misalnya di sini ya. Nilai di sini. Nilai sama dengan integer ya. Di sini inputkan masukkan nilai akhir. Nah, kemudian di situ ada if ya. If jika 80 itu nilainya lebih kecil ya atau sama dengan ya 100, nah antara 80 sampai 100 ini. Maka nilai Anda itu adalah A. Nah, kemudian pilihan kedua adalah elif. Kalau tidak sesuai dengan yang di atas, maka ada pilihan yang kedua, yaitu apakah nilainya di antara 70 sampai dengan 80. Kalau di antara ini, maka yang tercetak adalah nilai Anda B. Nah, kemudian ada kondisi lagi, kalau tidak masuk ke sini, nah ada pilihan yang ketiga, yaitu 60 sampai dengan 70. Kalau masuk kategori ini, berarti nilainya adalah C. Ya. Dan apabila tidak masuk kategori ini, berarti masuk yang selanjutnya. Ya, itu masuk yang antara 50 sampai dengan 65. Nah, kalau masuk kategori ini, berarti nanti yang muncul nilai Anda adalah D.
maka diminta untuk melakukan perbaikan. Nah, kalau dari sini sampai sini tidak masuk kategori, ya, maka yang terakhir adalah masuk ke sini, bahwa Anda tidak lulus mata kuliah ini. Nah, misal kita masukkan yaitu nilainya 55, ya. Masukkan nilai akhir 55. Nah, maka nilai Anda ya 50, nah ini sampai 60, berarti dia ada di sini ya. Maka yang akan muncul nilai Anda adalah D. Nah, lakukan perbaikan. Ya. Kemudian contoh yang kedua misalnya, ini inputan hari. Ya, hari keberapa misalnya? Jika hari pertama itu, maka akan muncul hari Senin, ya. Kalau kedua berarti Selasa, 3 itu Rabu, 4 Kamis, 5 Jumat, 6 Sabtu. Maka kalau bukan dari 1 sampai 6 berarti yang terakhir, yaitu hari Minggu. Nah, kita masukkan. Misalnya kita masukkan 4. Nah, 4 ikutnya mana? Oh, 4 berarti hari Kamis. Maka akan muncul ketika dijalankan menjadi hari keempat adalah hari Kamis. Selanjutnya yang keempat, itu ada nested if atau if besarang. Nah, ini sebenarnya untuk nested if, ya, itu di Python itu sebenarnya nggak ada. Jadi, dia lebih menggunakan if else, ya. Tapi lebih spesifik. Gini. Jadi, jika suatu kondisi if itu terpenuhi, maka kita bisa menambahkan syarat lagi di dalamnya untuk seleksi yang lebih spesifik atau mendalam. Ya, sintaksnya kurang lebih seperti ini. Ya, sedangkan untuk bentuk umumnya seperti ini. Ya, jadi di balik statement masih ada lagi kondisi lagi, ya, dan seterusnya. Jadi lebih panjang lagi, ya. Ini cabangnya itu lebih banyak. Itu kalau menggunakan nested if. Contohnya bagaimana? Contohnya, misal di sini diketahui, ya, masukkan, ya, merek, ya, inputan. Di sini ada merek baju, P, A atau S. Ya, kita mau masukkan apa? Seandainya kita masukkan P, ya, jika merek P, maka yang akan tercetak itu merek Polo. Nah, setelah muncul ini, maka akan ditanyakan ukuran, ya, ukuran masukannya. Ukurannya apa? L, M atau S. Nah, kemudian kalau kita masukkan L, maka akan muncul harganya adalah 300.000. Tapi kalau kita pilih M, maka yang muncul harga 225. Dan kalau kita memilih yang S, maka munculnya adalah 175.000. Ya. Kemudian kalau misalnya kita pilih tadi, ya, merek baju adalah A, maka yang tercetak adalah merek alisan. Nah, alisan ini juga punya ukuran, ya. Nah, kalau ukurannya kita pilih L, maka yang muncul harganya 275.000. Nah, kalau kita pilih M, maka yang akan muncul harga 200.000. Dan apabila kita memilih S, maka yang muncul adalah 150.000. Nah, begitu juga untuk pilihan yang ketiga. Kalau kita pilih tadi merek bajunya S, maka akan muncul merek Set Yes. Ya. Nah, ini. Maka kalau kita pilih yang L, harganya yang muncul 250.000. Kalau M, itu 175.000 dan S adalah 125.000. Tuh. Ya. Maka nanti kalau dijalankan, nah misalnya kita masukkan, kita pilih yang pertama P, maka akan muncul merek Polo. Ya, P itu kan Polo. Kemudian ukurannya apa? Nah, ukurannya kita masukkan L, maka kita lihat L berapa. Nah, L adalah 300.000. Kemudian kita masukkan lagi. Kalau A bagaimana? Nah, kalau A maka yang muncul adalah alisan. Ukurannya kita masukkan misalnya M. Nah, M berapa? M 200. Maka harganya akan muncul 200. Dan yang ketiga, kalau kita coba, misalnya kita pilih yang merek S, maka yang akan muncul adalah merek Z Yes. Ya. Nah, kemudian kita pilih ukuran misalnya S, maka akan yang muncul harganya adalah 125.000. Dan yang terakhir, ya, untuk percabangan pada Python, itu ada yang namanya switch case. Nah,
switch case ini juga sama. Di dalam Python itu sebenarnya tidak ada. Ya. Jadi dia nanti lebih menggunakan fungsi. Ya. Nah, pernyataan switch ini digunakan untuk menyederhanakan bentuk if else. Ya. Nah, untuk bentuk umumnya kurang lebih seperti ini. Sedangkan untuk contohnya, ya, misal di sini, ya, kita masukkan, ya, dev menu 1, ya. Nah, kita masukkan menu 1. Jadi kalau kita masukkan menu 1, ya, maka akan tercetak adalah ayam goreng, ya. Ayam goreng itu ada di menu 1. Kemudian dev menu 2, maka tercetaknya adalah nasi goreng menu 2. Kemudian kalau dev menu 3, maka yang tercetak adalah sup ayam, ya, di menu 3. Ya. Kemudian kita pakai cache. Ya, pakai cache. Nah, kita masukkan cache, kita pilih yang sup ayam. Nah, kalau kita masukkan cache itu sup ayam, maka di sini if cache-nya menjadi ayam goreng, ya, itu menu 1, ya, di sini ayam goreng itu untuk menu 1, kemudian elif cache, ya, nasi goreng berarti menu 2. Selanjutnya adalah kalau elif cache sup ayam, maka munculnya adalah menu 3. Nah, kemudian kalau perintah ini kita jalankan karena di sini tertulisnya cache sup ayam, maka akan muncul adalah sup ayam menu 3. Ya, sup ayam adalah menu 3. Selain itu, ya, ini kalau pakai cache, ya. Selain itu, kita juga bisa menggunakan cache dengan switch. Ya. Nah, program yang ada di sini, ya. Nah, kita ganti. Jadi dari awal ini, ya, ini sama sampai dengan cache. Kemudian yang ini saya matikan, ya. Saya nonaktifkan fungsi ini, kemudian saya ganti menggunakan switch. Nah, saya ganti menggunakan switch, kemudian saya masukkan. Ya, kalau menggunakan switch, kita ganti perintahnya menjadi ayam goreng itu menu 1, nasi goreng itu menu 2, kemudian sup ayam menu 3. Ya, kemudian kita lanjutkan menggunakan switch cache. Ya, ini bedanya kalau pakai cache dengan switch cache. Ya, maka ketika dijalankan akan munculnya, ya, karena di sini cache-nya kita masukkan nasi goreng, maka yang akan muncul adalah nasi goreng menu 2. Ya, seperti itu. Jadi pada penggunaan switch cache kita bisa menggunakan fungsi seperti ini, ya. Kalau kita menggunakan cache, ya, dibuatnya seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan switch cache, nah, perintah yang ini saya nonaktifkan, ya. Saya ganti menggunakan switch, berubah bentuk menjadi seperti ini. Ya, jadi mau pakai yang mana itu bisa, alternatif lain. Kemudian satu lagi kalau kita buat menjadi pilihan makanan. Ya. Misalnya yang tadi, ya, kita masukkan lagi misalnya dev 1 nasi goreng, dev 2 mie goreng, dev 3 capcay. Nah, kemudian kita cetak di sini ada menu makanan, ya. Menu 1 tuh nasi goreng, ya, yang kedua mie goreng, yang ketiga capcay. Nah, ini sama tadi menggunakan cache dengan switch, ya. Seperti tadi sebelumnya, cuma di sini ada masukan input. Kalau tadi kita langsung inputkan di sini. Nah, kalau ini nanti kita memasukkan pilihan, yaitu mau 1, 2, atau 3. Nah, di sini ada inputan pilihan makanan 1 sampai 3. Ya, maka di sini ada switch. Kalau 1, ya, berarti nanti munculnya nasi goreng. Kalau 2 itu nanti mie goreng, dan kalau 3 nanti masuknya capcay. Ya. Nah, ketika kita jalankan, maka akan muncul seperti ini. Akan tercetak menu makanan 1 nasi goreng, 2 mie goreng, 3 capcay. Maka pilihan makanan kita masukkan. Kita pilih mana? Misalnya kita pilih 3, nomor 3, maka akan muncul yaitu capcay. Ya, ini kalau dibuat menjadi inputan pilihan makanan. Jadi agak beda, ya. Ini kalau dibuat inputan, jadi kita masukkan inputannya. Jadi memunculkan ini terlebih dahulu, baru kita inputkan, kita pilih yang mana. Ya, sedangkan untuk yang tadi, nah, kita masukkan langsung di sini. Sup ayam, maka akan muncul seperti ini. Sup ayam, dia adalah ada di menu 3.
Ini juga sama, kita munculkan di cache dengan switch-nya. Cache-nya nasi goreng. Nah, nasi goreng di mana? Di menu 2. Maka di sini akan muncul nasi goreng menu 2. Itu perbedaannya. Ya. Selanjutnya, untuk latihan, silahkan dikerjakan. Di sini ada 2 latihan. Untuk latihan yang pertama, diminta adalah buatlah program dari pseudocode berikut. Yang pertama adalah masukkan nama barang. Ya. Yang kedua, masukkan harga barang. Yang ketiganya, masukkan jumlah barang. Nah, kemudian setelah kita masukkan nama, harga, jumlah, kemudian kita hitung. Ya. Nah, bayar itu sama dengan harga dikali jumlah barang. Kemudian ada kondisi, apabila ya bayarnya itu lebih ya atau sama dengan 100.000, maka akan dapat diskon 10%. Tapi kalau tidak sampai sekian, maka tidak dapat diskon. Nah, setelah dapat diskon, maka ada total bayar. Berarti bayarnya berapa dikurangi diskonnya. Setelah itu baru akan muncul cetak total bayar. Jadi keseluruhannya berapa setelah diskon. Ya. Itu untuk latihan yang nomor 1. Kemudian untuk latihan kedua, nah ini sudah pernah bikin ya. Silakan barangkali lupa bisa dicoba lagi, yaitu buatlah program dari pseudocode diketahui pi yaitu 3,14. Nah, kemudian diminta masukkan nilai jari-jarinya atau R-nya. Ya, setelah dimasukkan, kemudian diminta untuk menghitung keliling. Di mana rumusnya menggunakan 2 dikali pi dikali R. Ya. Nah, setelah itu baru akan muncul hasilnya, yaitu cetak keliling. Ya. Nah, untuk tugas mandiri, ya ini ada diminta untuk membuat flowchart dan program. Karena di sini perintahnya flowchart dan program, berarti kalian bikin 2. Bikin flowchartnya dan juga bikin programnya. Ya, yaitu dengan menggunakan struktur branching untuk menentukan grade kelulusan mahasiswa dari mata kuliah dengan ketentuan jika grade sampai dengan C itu akan dinyatakan lulus. Tapi kalau nilainya D dengan E itu tidak lulus. Di mana tabelnya, nah ini sudah ada. Kalau nilainya 81 sampai 100, maka dia grade-nya A. Kalau 75 sampai 80 ini berada di grade B. Nah, kemudian kalau 60 sampai 74 ini masuk grade C. Kemudian 41 sampai 59 masuk D dan 0 sampai 40 masuk E. Nah, maka yang D dengan E ya, masuk kategori grade ini dinyatakan tidak lulus. Nah, di sini inputannya yang harus dimasukkan ada NIM, kemudian nama mahasiswa, mata kuliah, nilai absensi, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Kemudian pada prosesnya nanti itu ada rumusnya, yaitu untuk mencari nilai akhir itu sama dengan 20% dikalikan dengan absensi, ditambah dengan 25% dikalikan tugas, ditambah dengan 25% dikalikan UTS, dan ditambah dengan 30% dikalikan UAS. Sehingga nanti output yang dicapai ya atau yang dikeluarkan itu isinya adalah NIM, nama mahasiswa, mata kuliah, kemudian nilai akhirnya itu berapa, dan grade-nya apa. Ya, itu untuk tugas mandirinya. Jadi jangan lupa dibuat flowchart dan programnya. Ya. Oke, untuk pertemuan keempat saya rasa cukup ya. Nanti kita lanjut lagi di minggu depan ya, masih seputar tidak jauh-jauh ya dari branching ya, masih ada hubungannya, tapi ini lebih ke arah perulangan ya, atau biasa dikenal dengan looping ya. Oke, saya rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.